Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Absul Ghali. Ingin melanjutkan video tugas yang saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Arab pada mata kuliah Arab. Baiklah, saya di sini pada video ini saya akan menjelaskan pengertian fi'il amr, lalu kemudian pengertian isim fi'il amr. Jadi ada fi'il amr, ada isim amr. Fi'il amr kata kerja yang menunjukkan perintah, adapun isim fi'il amr kata benda yang beramalan seperti fi'il amr atau isim yang dipergunakan untuk memerintah. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bahas secara detail atau step by step. Pertama, fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang diperuntukkan untuk hal-hal atau sesuatu yang sifatnya memerintah atau talabi husulin ala amalin fil mustaqbal, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada hal yang terdapat tuntutan fil mustaqbal, kepada masa yang akan datang. Itu definisi yang diberikan oleh ulama Arab. Seperti kata contoh, kita ingin berkata lihatlah, pergilah, terus tulislah, belajarlah, dan sebagainya. Nah, contoh satu kalimat, uktub hadhil as'ilah, tulislah soal-soal ini. Kata-kata uktub di sini merupakan fi'il amr dari fi'il madhi yang berbunyi kataba yaktubu, uktub. Contoh lain, bukalah pintu itu, bukalah pintu itu dengan kunci ini. Nah, jadi kita bisa mengatakan seperti ini, iftah al-baba bihadhil miftahi, bukalah pintu itu dengan kunci ini. Di sini ada perbedaan, ada perbedaan baris hamzah awal pada fi'il amr yang pertama itu barisnya dhammah, sedangkan pada fi'il amr yang kedua itu baris pada hamzah wasalnya itu adalah kasrah. Jadi kuncinya atau rumus dalam membuat fi'il amr itu ketika fi'ilnya sulasi atau mungkin rubai atau fi'ilnya mungkin dan fi'il selain sulasi, dengan catatan yang menjadi tolak ukur dalam membuat fi'il amr adalah ain fi'il pada fi'il mudhari'nya. Contoh pada kalimat kataba yaktubu, ain fi'ilnya di sini berbaris dhammah, ta, ain fi'ilnya adalah ta. Kata-kata yaktubu itu ta di sana berbaris dhammah. Cara pertama adalah kita membuang atau menyingkirkan dulu huruf mudharah, yaitu ya, dibuang. Lalu yang kedua mensukunkan baris akhirnya, yaitu pada huruf ba. Jadi awal dan akhir tidak memiliki baris, hanya ain fi'ilnya saja yang memiliki baris. Jadi acuan hamzah wasal adalah ain fi'ilnya. Di sini ain fi'ilnya berbaris dhammah, maka hamzah wasalnya itu berbaris dhammah juga. Contoh uktub. Lalu pada kalimat yang kedua itu adalah iftah. Nah, ketentuan ulama nahwu di sini dan ulama sharaf dalam merumuskan bentuk fi'il amr adalah ketika ain fi'il pada fi'il mudhari'nya berbaris dhammah, maka hamzah wasalnya berbaris dhammah. Namun ketika ain fi'ilnya itu pada fi'il mudhari' berbaris bawah atau kasrah dan berbaris atas atau fathah, maka
ulama di sini, ulama lughah di sini sepakat bahwa hamzah hamzah wasal pada fi'il amr itu berbaris bawah. Contoh kayak tadi iftah. Contoh lain doroba yadribu idrib. Contohnya. Lalu kemudian sering kita temukan fi'il amr yang tidak menggunakan hamzah wasal. Jadi perlu kita ingat bahwa hamzah wasal itu muncul apabila huruf setelah huruf mudhora'ah itu barisnya sukun, otomatis tidak bisa kita baca, maka muncullah hamzah wasal. Bagaimana jika huruf setelah huruf mudhora'ahnya itu berbaris, maka tidak ada hamzah wasal di sana. Contohnya fa'ala yufa'ilu, ini sulasi mazid bab pertama nau kedua. Nah, itu sulasi mazid. Maka di sini ketika kita akan membuat fi'il amrnya ya tinggal dibuang huruf mudhora'ahnya menjadi fa'ala yufa'ilu menjadi fa'ilu. Langkah kedua adalah dengan mensukunkan huruf akhirnya menjadi fa'il. Oke, paham kan sampai sini? Jadi kalau kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Lalu yang kedua itu di sini saya akan membahas kriteria atau keadaan baris daripada fi'il amr maksudnya. Pertama itu mabni sukun. Kapan dia mabni sukun atau baris harokat akhirnya tetap pada sukun atau mati? Pertama adalah ketika fi'il amr itu adalah fi'il sahih. Apa itu fi'il sahih? Fi'il yang tidak sakit. Artinya jadi yang sakit itu bukan kita aja. Kalimat, kata, bahasa itu juga memiliki kata-kata yang sakit. Nah, artinya di sini adalah fi'il yang tidak bersambung pada akhirnya atau yang tidak terdapat pada huruf fi'ilnya itu 3 huruf penyakit, yaitu alif, wawu, dan ya. Jika terdapat salah satu daripada 3 huruf ini, maka fi'il tersebut tidak dikatakan sahih. Contohnya di sini adalah idrib. Contoh lain uktub. Jadi huruf asalnya kaf, ta, ba. Maka huruf akhirnya itu sukun. Adapun yang kedua ketika dia bersambung dengan nun niswah. Artinya nun niswah di sini adalah nun yang menunjukkan perempuan. Ketika kita ingin memerintahkan seorang perempuan atau ingin memberikan perintah kepada perempuan, maka bunyinya bukan ukhruj. Kalau ukhruj itu untuk laki-laki, maka di akhirnya itu terdapat huruf nun. Nun ini yang mewakili perempuan. Contoh kalimatnya adalah uktubna, ukhrujna. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Itu adalah dengan membuang huruf illat. Jadi tanda sukun bagi fi'il amr yang kedua adalah membuang huruf illat. Apa itu huruf illat? Ya huruf penyakit tadi. Contoh alif, wawu, ya. Pada contoh kalimat da'a yada'u. Buang huruf mudhora'ahnya jadi uda'u. Tanda baris matinya adalah dengan membuang wawu yang di akhirnya. Jadi bunyinya tetap uda'u, cuman pada fi'il amr dia tidak ada wawu di sana. Oke. Lanjut, yang ketiga adalah dengan hazfun nun. Hazfun nun di sini adalah membuang huruf nun. Huruf nun yang mana? Huruf nun yang terdapat pada fi'il 5. Jadi fi'il 5 itu ada 5, namanya juga fi'il 5. Jadi pertama itu yaf'alani wa taf'alani, yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Jika dia kita ingin membuatnya menjadi fi'il amr, maka tanda sukunnya itu adalah dengan membuang nunnya di akhir. Contoh yal'abani wa tal'abani, yal'abuna wa tal'abuna, bermain. Kita akan membuatnya menjadi fi'il amr. Kita akan memerintahkan bermainlah oleh kalian
kalian laki-laki, maka bunyi kalimatnya adalah il'abu. Nah, jadi agak panjang akhirnya karena dan dia itu tanda sukun itu dengan membuang huruf nun yang di akhir tersebut. Lalu yang kedua, patah, mabni patah. Kapan fi'il amr itu mabni patah? Patah di sini adalah baris atas yang seperti kita kenal. Pertama, ketika dia bersambung dengan nun taukid. Nun taukid di sini, nun taukid itu ada dua. Pertama ada yang sakilah, ada yang khafifah. Sakilah di sini adalah nun taukid yang disertai dengan tasydid. Contohnya uktubna. Kata-kata uktubna itu merupakan kata perintah yang terdapat unsur penekanan di sana. Ini peran daripada taukid. Uktubna bisa diartikan tulislah oleh engkau dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sangat teliti. Adapun yang kedua, ketika bersambung dengan nun taukid tapi yang khafifah, yang ringan. Contohnya uktuban. Biasa kita punya unsur penekanan namun tidak begitu menjadi beban. Itu. Jadi cara kita mengetahui mana yang nun sakilah, mana yang nun taukid sakilah, mana nun taukid yang khafifah itu dengan melihat tasydid. Jika dia bertasydid di akhir di huruf nunnya maka itu sakilah, jika tidak maka itu khafifah. Lalu kemudian nun fi'il amr ketika berbaris bawah. Nah, memang ketentuan harokat untuk fi'il itu tidak ada baris bawah yang disandikan untuknya, namun ada ilat-ilat tertentu yang membolehkan fi'il tersebut berbaris bawah, fi'il apapun itu. Seperti dalam kalimat ini. Nah, artinya ketika dua huruf berharokat mati atau sukun bertemu maka tidak bisa dibaca. Jalan keluarnya adalah atau takhallusnya adalah diharokahkan dengan kasroh. Kenapa? Littiqa'is sakinain, karena ada dua huruf mati yang bertemu. Contohnya di sini adalah dakhala yadkhulu udkhul. Fi'il amr. Ketika kita ingin memerintahkan seseorang laki-laki untuk masuk kepada masjid, untuk masuk ke masjid, maka kita tidak perlu mengatakan udkhul ilal masjidi, cukup dengan udkhulil masjid. Jadi maksudnya di sini adalah udkhul anta al masjid, atau kata lain iftahil baba. Itu dua. Boleh dia berbaris bawah fi'il itu, ini catatan. Lalu yang kedua, selanjutnya itu mabni patah. Nah, memang tadi di atas pernah dijelaskan mabni patah. Jadi kata kalimat uktubanna maksudnya, atau uktuban. Namun di sini itu tanpa ada sambungan, tidak ada nun taukid, khafifah maupun sakilah. Jadi ketika fi'il itu statusnya mudha'af, apa itu mudha'af? Terdapat tasydid pada akhirnya, maka tanda baris mati atau sukun untuk fi'il amr ini adalah apa? Berbaris atas. Contohnya pada kalimat marra yamurru, maka nanti fi'il amrnya itu yamurru, tinggal buang huruf mudhora'ahnya lalu kemudian di baris atas huruf akhirnya menjadi murro, maddah yamuddu mudda. Oke. Namun di sini masih ada dua perselisihan sih, bukan perselisihan, maksudnya perbedaan pendapat gitu. Ada yang mengatakan pada fi'il amr itu huruf setelah huruf mudhora'ahnya itu mengikuti ain fi'ilnya kalau dicari asal usulnya. Jadi kadang madda yang muddu bisa fi'il amrnya mudda, bisa midda. Jadi nanti kita kaji di qawaidul i'lan. Lalu kemudian pembahasannya adalah ke isim fi'il amr. Perlu kita garis bawahi isim fi'il amr, kata kerja, kata benda yang memiliki amalan persis seperti kata kerja yang menunjukkan perintah. Jadi ini kayak gimana ya?
Yuk. Nah, ada isim atau kata benda yang maknanya itu memerintah. Jadi itu disebut dengan isim fi'il amr. Di sini contoh kalimat yang paling sering kita gunakan dan paling sering kita dengarkan adalah hayya bina. Kata-kata hayya bina nadhhab, umpama ayo kita pergi. Kata-kata hayya di sini mengandung makna hayya ay asri'u, atau bersegeralah. Contoh lain, hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alas shalah ay aqbil ila shalah, ay ta'alu ila shalah. Lalu kemudian amin waladdallin. Kita menimpali dengan amin. Ternyata amin di sini merupakan isim fi'il amr yang mengandung maksud fi'il amr, yaitu istajib doa ana, ay amin istajib ya Allah, kayak gitu. Lalu kemudian kata-kata alaika di sini sering kita dengar ungkapan dalam sebuah hadis, marratan ula laka wasani alaika. Nah, wasani alaika. Kata-kata alaika di sini ya bermaksud istilahnya pembebanan. Contohnya, alaika bil mutala'ati dirasiyah kulla lailatin. Alaika di sini diselaraskan maknanya dengan alzim. Wajibkanlah, wajib atasmu, kayak gitu, untuk mengulang pelajaranmu setiap malam. Adapun dalam segi i'rab atau bagaimana kita meng'irabnya, pertama fi'il amr ya, kita ambil sampel fi'il amr yang pertama tadi, saya lupa saya i'rab. Contohnya udkhulil masjidah. Kita akan bukan udkhulil sih, uktub hadhil asilah. Jika di i'rab, uktub fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun bihi wujuban taqdiruhu anta. Harfu tanbihin, dhihi ismu isyaratin lil muannath. Lalu kemudian al-as'ilata. Kenapa dari baris atas? Karena kedudukan hadhihi di sini adalah maf'ul. Adapun ketika isim jatuh setelah fi'il, setelah ada alif lam jatuh setelah isim syarah, maka di sini ada tiga kedudukan yang boleh dipakai. Pertama, na'at boleh, bayan boleh, badal boleh. Mana kaidahnya? Bunyinya di alfiah, masya Allah. Kaidahnya adalah nantilah kita cari, lupa saya. Intinya kayak gitu, ketika ada alif lam jatuh setelah isim syarah, maka dia di i'rab sesuai dengan kedudukan isim syarah. Entah itu pertama boleh menjadi na'at sifat karena sama-sama isim marifat, kedua menjadi badal sama-sama isim marifat, yang kedua bisa menjadi bayan, penjelas dari apa yang dimaksud oleh zihi. Nah, bunyi kaidahnya kayak gini, ingat saya, mu'arrafun ba'da isyaratin bi al yu'rabu na'tan aw bayanan aw badal. Silahkan dicari di alfiah Ibnu Malik, tempatnya termaktub. Oke, langsung yang kedua, pada isim fi'il amr. Kita ambil satu contoh, alaika. Kita ambil satu contoh di sini, alaika apa tadi ya contohnya, alaika an alaika an tutali'u, alaika an tutali' di rusatak misalnya. Ya, alaika bitta'ati, ya, kita ambil contoh yang mudah-mudah saja. Alaika di sini ketika di i'rab, alaika ismu fi'lu amrin, isim fi'il amr, mabniun 'ala sukun, al-kafu harfu khitabin. Nah, kaf di sini harfu khitabin, menunjukkan yang dikhitab itu siapa? Ka, anta. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun bihi wujuban takdiruhu anta. Oke. Kemudian bil mutala'ati, atau ya ada bil mutala'ati, ba harfu jarin, mutala'ati majrurun bil ba.
wa ala mutajarihi kasratun suratun fi akhirih. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Singkat sudah 20 menit. Mohon maaf jika pembahasan saya panjang, namun kita sama-sama belajar. Pasti ada kesalahan, ada pula kelebihan. Jika ada kesalahan silakan dibenarkan, jika ada kekurangan silakan ditambah, jika ada kekeliruan silakan diperbaiki di kolom komentar yang sudah kami sediakan. Jadi saya Muslim Ghali undur diri. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya tentang pembahasan ilmu bahasa Arab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.